Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siapa sih target audience, berapa waktu yang disediakan dalam pembelajaran. Jadi kita ketika rencana desain yang buruk akan menurunkan kualitas. Setelah itu adalah tahap implementasinya. Berapa persen dari siswa yang mengalami kendala teknis. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan model pembelajaran yang berikutnya, yaitu kalau kemarin kita sudah membahas tentang Azure ya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah media atau model pembelajaran dari ADDIE. ADDIE, yaitu ada analyze, design, develop atau development, kemudian ada implement atau implementation, kemudian ada evaluate atau evaluation. Oke, kan kita bahas bersama-sama apa sih yang di bagian analisis, desain, kemudian pengembangannya, implementasinya, dan evaluasinya. Kita akan bahas pada tahap pertama ya, yaitu tahap analyze. Tahap analyze ini ada 3 poin utama yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah siapa target audience dari pembelajaran kita. Kemudian apa saja hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian bagaimana timeline penyelesaian proyeknya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siapa sih target audience dari pembelajaran. Ada beberapa hal yang bisa kalian tentukan atau kalian lakukan tentang target audience. Yang pertama itu adalah berapa banyak yang mereka tahu tentang subjek atau pelajaran. Jadi misalnya tentang materi ini apa sih, seberapa banyak sih yang mereka tahu. Nah, ini bisa kalian lakukan pretest ya, seperti itu. Kemudian apakah mereka siswa pemula, berpengalaman, atau campuran dari keduanya. Jadi kalian harus tahu nih mereka itu pemula apa tidak ya. Nanti ini bisa didapat misalnya dari pretest atau dari biodata siswa kalian. Kemudian informasi demografis tentang audiens. Kayak karakteristik peserta didik ya, kayak usianya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikan, tingkat melek komputernya atau literasi digitalnya atau dan lain-lain. Nah, ini bisa demografisnya itu bisa kalian susun tersendiri ya. Kemudian bagaimana preferensi media pembelajaran yang disukai. Nah, jadi masing-masing siswa kalian misalnya itu suka media pembelajaran seperti apa? Apakah audio, apakah audiovisual, apakah interaktif, atau multimedia dan lain-lain. Kemudian gaya belajar mereka dalam menggunakan handphone misalnya nih ya, ini poin tanda kutip ya, ketika menggunakan handphone itu seperti apa? Seperti itu. Apakah mereka cenderung lama misalnya, atau mereka cenderung game gawainya atau handphonenya itu digunakan untuk main game saja dan seterusnya. Nah, itu bisa kalian gali. Kemudian hal lain terkait audiens bisa kalian gali sendiri juga dari mereka. Kemudian apa saja hasil pembelajaran yang diinginkan. Kalau kita ngomongin hasil belajar pasti kita mengacu pada KIKD ya, kompetensi dasar dan kompetensi intinya seperti apa. Kemudian pastikan tujuan pembelajaran ini harus terukur dengan tepat dan jelas. Kalian bisa menggunakan taksonomi Bloom untuk mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, untuk detailnya bisa nanti kalian searching sendiri apa sih taksonomi Bloom itu dan bagaimana caranya dalam mengembangkannya. Kemudian bagaimana timeline penyelesaian project. Nah, ini misalnya kalian harus menerapkan harapan realitas dari waktu yang tersedia. Misalnya kalau ada tugas itu ya kalian realistis aja sih, misalnya harapan kalian seperti apa. Kan misalnya anggaplah kalian sudah tahu kondisi dari kelas kalian adalah, anggaplah misalnya peserta didik kalian itu tingkat kecerdasannya misalnya rata-rata saja. Jadi kalian jangan terlalu berharap bahwa nanti kelas kalian akan tingkat pemahamannya akan lebih tinggi dari
yang ada. Misalnya anggaplah kalian target kalian itu KKM-nya itu misalnya 70, ya kita memenuhi target itu aja. Realistisnya seperti itu. Namun kita bisa mengusahakan di akhir pembelajaran kita misalnya target KKM mereka itu lulusnya misalnya di angka 80. Namun kita tetap realistisnya bahwa semua anggota peserta didik kita itu dapat lulus KKM-nya misalnya di angka 70. Kemudian kita bisa memecah beberapa topik atau bab. Jadi dari satu materi utuh kita bisa pecah ke beberapa topik atau bab atau subbab, sehingga nanti lebih memudahkan peserta didik untuk memahami dari proyek atau materi yang kita atau tugas yang kita berikan. Kemudian kita harus membuat jadwal penyelesaian proyek di sini. Bisa diartikan ketika mengembangkan media pembelajaran atau memberikan tugas, kita harus menentukan kapan tugas itu dikumpulkan atau kapan media pembelajaran kita selesai dibuat. Kemudian dari desain, yang pertama itu berapa waktu yang disediakan dalam pembelajaran. Jadi kita ketika ingin membuat desain, kita harus tahu dulu nih apakah 2 jam pelajaran atau seperti apa. Kemudian kita bisa tahu bagaimana model pembelajarannya, misalnya konvensional kah, blended learning kah, flip classroom kah, atau full online, dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah bagaimana karakteristik gawai yang banyak digunakan oleh siswa. Nah, misalnya mereka kebanyakan pakai Android kah atau seperti apa ya. Nah, kenapa nih fokusnya ada gawai atau gadget? Karena kita ketahui ya, sekarang ini informasi sudah banyak sekali dan hampir semua siswa-siswa kita itu sudah menggunakan handphone dalam pembelajarannya, terutama ketika pandemi kemarin. Kemudian yang keempat, apakah siswa sudah terbiasa menggunakan berbagai macam aplikasi interaktif? Nah, ini perlu kalian tanya dulu nih di kelas. Misalnya pernah menggunakan aplikasi apa untuk belajar mereka di rumah. Jadi ketika poin 4 ini sudah terlaksananya, maka kalian sudah mempunyai gambaran tentang desain media pembelajaran apa yang akan kalian buat. Nah, kemudian saatnya mengembangkan ya, develop atau development. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah media pembelajaran yang dikembangkan bisa sangat sederhana sampai sangat kompleks. Jadi kalian yang menentukan ini. Kemudian rencana desain yang buruk akan menurunkan kualitas pengembangan atau malah melenceng dari apa yang diharapkan. Jadi kita harus memastikan bahwa tahap desain ini sudah benar-benar menggambarkan setidaknya 90% dari tujuan pembelajaran kalian. Kemudian desain dari media pembelajaran kalian yang akan kalian buat. Kemudian cara terbaik untuk mendapatkan produk yang handal adalah dengan membangun desain dan melakukan pengujian pengguna. Oke. Nah, jadi nanti ketika sudah jadi nih, misalnya seperti itu ya, kalian bisa melakukan pengujian terlebih dahulu. Misalnya nggak harus di kelas kalian dulu, bisa kalian coba misalnya ke teman kalian dulu, seterusnya dan seterusnya. Nah, pengujian terbatas dilakukan sebelum media pembelajaran benar-benar bisa dianggap layak untuk diimplementasikan. Misalnya, ketika kalian sudah akan masuk pada sebuah pembelajaran, misalnya di awal semester kalian sudah membuat nih media pembelajaran untuk materi ini. Sebelum itu kalian sampaikan di kelas atau kalian praktekkan atau digunakan di kelas, kalian bisa menguji terlebih dahulu ke pengujian terbatas. Misalnya paling tidak kalian melihat dulu dari awal sampai akhir materinya seperti apa. Kemudian kalian minta pendapat pada teman atau rekan sejawat kalian tuh seperti apa sih, ada yang kurang atau tidak. Seperti itu. Dari hasil pengujian terbatas ini, nanti kalian bisa menyimpulkan, oh kalau ternyata udah cukup layak maka bisa diterapkan. Tapi apabila masih belum layak, kalian bisa mengembangkannya kembali. Kemudian setelah itu adalah tahap implementasinya. Nah, produk ini bisa digunakan secara praktis dan harapan kinerjanya adalah terpenuhi. Jadi itu memastikan poin pertama. Yang kedua, mempublikasikan pada komunitas, organisasi atau khalayak umum. Nah, lebih bagus lagi media pembelajaran kalian itu kalian share
ke misalnya perkumpulan guru-guru atau ke YouTube atau ke lainnya. Kemudian meminta masukan dari pengalaman real di lapangan. Nah, jadi ini bisa setelah proses pembelajaran kalian selesai, kalian bisa meminta masukan dari materi ini kepada peserta didiknya, apakah ada yang kurang ataukah ada yang perlu ditambahkan ataukah sudah cukup tepat. Kemudian kita lakukan evaluasi. Yang pertama yang diperlukan dalam evaluasi adalah bagaimana media pembelajaran ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa yang lulus, serta mengapa pada beberapa siswa media pembelajaran tidak bekerja. Seperti yang kita ketahui ya, terkadang di kelas itu ada yang lulus KKM mata pelajaran kita, ada juga yang tidak. Kemungkinan ya, tapi itu yang tidak lulus itu kemungkinan kecil ya. Nah, kalian bisa tanyain, oh bagaimana sih kok media ini bisa meningkatkan hasil belajar mereka? Misalnya kalau yang awalnya sebelumnya itu nilainya sekian, kok dengan media pembelajaran bisa naik. Nah, nanti bisa kalian gali kenapa sih? Ya, bisa kalian bertanya ke siswa yang lulus itu, kalian berikan angket. Kenapa dengan media pembelajaran malah nilainya lebih tinggi dibandingkan yang tidak menggunakan media pembelajaran? Kedua, apakah ada kesenjangan atau kesalahpahaman? Dalam hal ini, misalnya siswa yang lebih muda merasa lebih nyaman dengan gawai atau handphone dengan pembelajaran online, tapi ini tidak selalu benar. Artinya, misalnya kita tuh mikir, oh menurut kita kayaknya deh yang anak-anak yang muda-muda ini lebih senang belajar online deh. Tapi ketika kita terjun langsung, kita tanya langsung, ternyata tidak juga seperti itu. Nah, jadi kita menghilangkan kesalahpahaman yang ada di pikiran kita. Seperti itu. Kemudian, apakah ada kesalahan dalam program yang mungkin menyebabkan siswa misinformasi? Nah, program ini dalam tanda kutip adalah aplikasi. Misalnya kalau mereka menggunakan aplikasi ya, aplikasi pembelajaran tertentu atau dengan menggunakan media pembelajaran kita, apakah ada misinformasi dari media yang kita gunakan atau ada aplikasi yang mereka gunakan terkait materi pembelajaran kita. Nah, nanti kalian bisa melakukan evaluasinya. Kemudian berapa persen dari siswa yang mengalami kendala teknis? Kendala teknis ini misalnya kita dari sisi peralatan mereka yang mereka gunakan ya. Misalnya ketika kita ngasih materi, anggaplah full daring seperti itu, kita memberikan link atau kita menggunakan Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams dan lain-lain sebagainya. Satu, kita memastikan apakah selama pembelajaran berlangsung, apakah mereka sering mengalami kendala teknis. Misalnya kalau pakai Zoom, apakah sering terlempar dari room, susah joinnya atau seperti apa. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Anggaplah misalnya kita pertemuan pertama misalnya menggunakan Zoom. Oh, ternyata yang kendala teknisnya itu banyak yang terlempar dari Zoom. Nah, nanti kita bisa cross check apakah sinyal mereka di sana bagus atau tidak. Seperti itu. Kemudian di pertemuan berikutnya kita coba dengan menggunakan aplikasi lain, misalnya dengan menggunakan Google Meet. Kemudian kita evaluasi apakah kendala juga masih sama apa tidak. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan pola yang tepat atau aplikasi yang tepat. Oh, ternyata setelah dianalisis bagus misalnya tetap menggunakan Zoom saja daripada Google Meet ataupun sebaliknya. Nah, itu singkat terkait EDI. Nanti untuk teknis lainnya atau pengalaman lainnya atau penajaman lainnya bisa kalian searching lagi tentang model ADI ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.